Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami di sini akan menjelaskan tentang derivative action dan juga personal action. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Ghazali Al-Ghifari dengan NPM 221343. Kemudian ada Giovanni Brilian dengan NPM 211269. Kemudian ada Noval Budi Wiharyatna dengan NPM 221370, dan yang terakhir ada Muhammad Azril Chandra Aditya dengan NPM 1910481. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu derivative action. Jadi, derivative action itu adalah gugatan derivatif, yang mana ini adalah jenis gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan terhadap anggota direktori atau komisaris yang telah melakukan kesalahan dan juga merugikan perusahaan tersebut. Nah, derivative action ini pertama kali diakui dalam kasus FOS 5 Harbottle tahun 1843. Ini memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi atas nama perusahaan ketika perusahaan tersebut gagal dalam bertindak. Nah, konsep ini juga berkembang di Inggris dan kemudian diadopsi oleh negara-negara lain termasuk juga Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian juga derivative action ini dikenal sebagai suatu bentuk gugatan hukum yang diajukan oleh pemegang saham tersebut atas nama perusahaan kepada pihak internal perusahaan. Seperti contohnya ada direksi atau dewan komisaris, ataupun juga bisa pihak-pihak eksternal yang dianggap telah merugikan perusahaan. Gugatan ini juga diajukan kepada manajemen atau pengelola perusahaan tidak melakukan tindakan untuk menuntut pihak yang telah merugikan perusahaan. Nah, di sini juga ada tujuan daripada derivative action itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perusahaan, khususnya dalam kasus di mana pengurus atau direksi telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, tetapi juga perusahaan sendiri tidak mengambil langkah hukum terhadap mereka yang merugikan pemegang saham. Yang merasa bahwa perusahaan telah dirugikan untuk mengajukan gugatan atas nama perusahaan guna menuntut pihak yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu tujuan derivative action. Yang pertama, akutabilitas manajerial, memberikan remedi jika direktur atau komisaris melakukan kesalahan yang merugikan perseroan sehingga mempromosikan akutabilitas manajerial dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, sarana kompensasi bagi perseroan, menciptakan mekanisme untuk pemulihan hak-hak perseroan yang telah dirugikan meski bukanlah tujuan utama, tapi merupakan konsekuensi logis dari proses legal ini. Yang ketiga, penyelesaian konflik internal. Menyelesaikan konflik internal dalam perusahaan dengan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil tindakan ekstra melalui pengadilan demi memproteksi hak-hak perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, pelindungan terhadap kepentingan perusahaan. Yang kedua, perlindungan hak-hak perseroan. Yang ketiga, efektivitas pelindungan investor. Yang keempat, melindungi kreditor dan saham utama. Yang kelima, akutabilitas pengurus atau direksi. Yang keenam, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketujuh, pemulihan kerugian. Yang kedelapan, transparansi dan tata kelola yang lebih baik. Dan yang terakhir, promosi good corporate governance. Selanjutnya yaitu apa itu personal action. Personal action adalah jenis gugatan di mana pemegang saham bertindak atas nama pribadi untuk melindungi hak-hak individu yang dilanggar, bukan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dalam personal action, gugatan diajukan oleh pemegang saham atau pihak lain secara pribadi terhadap pelanggaran yang langsung mengaruhi kepentingan pribadi mereka, bukan kepentingan perusahaan. Berbeda dengan derivative action, di mana pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perusahaan. Dalam personal action, kerugian yang diakui adalah kerugian yang secara langsung dialami oleh pemegang saham individu. Jika gugatan ini berhasil, pemulihan atas kompensasi yang diperoleh akan diberikan langsung kepada pemegang saham yang mengajukan gugatan, bukan kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan personal action.
Tujuan dari personal action atau gugatan pribadi adalah untuk melindungi hak dan kepentingan individu, terutama pemegang saham. Ketika mereka secara pribadi dirugikan oleh tindakan pengurus, direksi, atau pihak lain dalam perusahaan, berbeda dengan derivative action yang diajukan atas nama perusahaan. Personal action diajukan atas nama pemegang saham secara individu atau kelompok, karena kerugian yang diderita adalah pribadi, bukan kerugian perusahaan. Tujuan dan manfaat personal action. Yang pertama, tujuan dari personal action yaitu membantu individu maupun organisasi menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai, menyediakan langkah-langkah konkret, yaitu memberikan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, memastikan ketercapaian tujuan, menjaga agar semua anggota tim tahu apa yang perlu dilakukan, kapan, dan oleh siapa, sehingga proses pencapaian tujuan menjadi lebih efektif. Keempat, menjadi pedoman kerja, menggunakan action plan sebagai pedoman kerja yang spesifik dan detail sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien dan terkonsentrasi. Manfaat dari personal action yaitu perlindungan hak individu, kompensasi pribadi, pemulihan hak. Keempat, meningkatkan akuntabilitas pengurus atau direksi. Kelima, keadilan bagi pemegang saham minoritas. Keenam, mengurangi kebingungan dan meningkatkan fokus. Ketujuh, mempermudah pengukuran kemajuan. Kedelapan, meningkatkan produktivitas. Kesembilan, meningkatkan motivasi dan komitmen. Kesepuluh, mengidentifikasi hambatan dan solusi. Kesebelas, perencanaan pelatihan dan pengembangan karir. Kedua belas, evaluasi dan peningkatan kerja. Proses dan prosedur derivative action. Pertama, pemenuhan syarat sebagai pemegang saham. Pemegang saham yang ingin mengajukan derivative action harus memastikan dirinya memenuhi syarat sebagai penggugat. Kedua, tuntutan kepada perusahaan. Pemegang saham harus lebih dulu mengajukan permintaan resmi atau demand kepada dewan direksi atau pengurus perusahaan agar mereka mengambil tindakan hukum terkait permasalahan yang dihadapi. Ketiga, pengajuan gugatan di pengadilan. Jika dewan direksi tidak mengambil langkah setelah permintaan diajukan, pemegang saham dapat melanjutkan dengan mengajukan gugatan derivatif ke pengadilan. Keempat, pemeriksaan oleh pengadilan. Pengadilan akan meninjau gugatan untuk memastikan bahwa pemegang saham telah mengikuti prosedur yang tepat, termasuk memenuhi syarat pengajuan derivative action dan telah mengajukan permintaan kepada perusahaan sebelumnya. Kelima, proses litigasi. Jika gugatan diterima, proses litigasi akan berjalan. Penggugat harus memberikan bukti bahwa pengurus atau direksi telah melanggar kewajiban fidusia atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Selama proses ini, perusahaan mungkin akan menjadi pihak yang didukung, meskipun pengurus atau direksi yang menjadi tergugat. Keenam, keputusan pengadilan. Jika gugatan berhasil, pengadilan bisa memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi atau mengambil tindakan untuk memulihkan kerugian yang diderita perusahaan. Penting dicatat bahwa setiap kompensasi yang diperoleh dari gugatan ini biasanya diberikan kepada perusahaan, bukan langsung kepada pemegang saham yang mengajukan gugatan. Ketujuh, biaya dan ganti rugi. Dalam beberapa kasus, jika gugatan berhasil, pengadilan mungkin memerintahkan perusahaan untuk menanggung biaya hukum pemegang saham yang mengajukan gugatan. Namun, jika gugatan gagal, pemegang saham bisa saja diminta untuk menanggung semua biaya hukum yang timbul. Proses dan prosedur personal action. Pertama, identifikasi pelanggaran terhadap hak pribadi. Pemegang saham harus memastikan bahwa hak pribadi telah dilanggar, bukan hak perusahaan. Kedua, pemeriksaan dasar hukum gugatan. Pemegang saham harus memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi memiliki dasar hukum untuk diajukan ke pengadilan. Ketiga, pengajuan gugatan ke pengadilan. Pemegang saham yang merasa dirugikan secara pribadi dapat mengajukan gugatan langsung ke pengadilan. Keempat, penyusunan dokumen gugatan. Pemegang saham harus menyusun dokumen yang berisi tentang identitas para pihak, uraian mengenai peristiwa atau tindakan yang menyebabkan pelanggaran hak pemegang saham. Ketiga, bukti-bukti yang mendukung klaim pelanggaran. Keempat, tuntutan atau permintaan pemulihan seperti pembayaran dividen, pembatalan keputusan RUPS, atau kompensasi atas kerugian pribadi. Kelima, proses litigasi. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memproses kasus ini melalui sidang. Keenam, keputusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa pelanggaran hak pribadi telah terjadi, penggugat bisa memperoleh keputusan yang menguntungkannya seperti pembayaran kompensasi atau ganti rugi atas kerugian pribadi yang dialami, pemulihan hak suara atau pembatalan keputusan yang tidak sah,
Ketiga, pemerintah kepada perusahaan atau pihak yang tergugat untuk melaksanakan kewajiban tertentu seperti pembayaran dividen. Keempat, namun jika gugatan ditolak, pemegang saham mungkin tidak mendapat pemulihan hak atau kompensasi dan berpotensi menanggung biaya litigasi. Ketujuh, pelaksanaan putusan setelah pengadilan memberikan keputusan, pihak yang kalah harus menjalankan keputusan tersebut, misalnya dengan membayar kompensasi atau mengembalikan hak-hak yang dilanggar. Selanjutnya ada dampak hukum dan dampak finansial derivative action. Yang pertama, satu, ada akuntabilitas direksi dan pengurus. Kedua, ada perubahan struktur tata kelola perusahaan. Tiga, presiden hukum. Yang keempat, pengawasan lebih ketat oleh regulator. Yang kelima, ada regulasi. Kalau dampak finansial dari derivative action, yang pertama, ada kerugian finansial bagi direksi atau pengurus. Yang kedua, pemulihan finansial bagi perusahaan. Ketiga, biaya litigasi. Yang keempat, dampak terhadap nilai saham. Yang kelima, potensi kerugian, ganti rugi. Yang keenam, efektivitas. Selanjutnya ada dampak hukum dan dampak finansial personal action. Yang pertama, penegakan hak pribadi pemegang saham. Yang kedua, pemberian kompensasi atau restitusi. Yang ketiga, sanksi terhadap pengurus atau direksi. Yang keempat, konsistensi dengan anggaran dasar dan undang-undang. Yang kelima, reputasi hukum perusahaan. Dan dampak finansial personal action juga ada 6. Yang pertama, kompensasi bagi pemegang saham. Yang kedua, kerugian finansial bagi pengurus atau direksi. Yang ketiga, biaya litigasi. Yang keempat, pengaruh terhadap nilai saham. Yang kelima, koreksi keuangan dalam perusahaan. Dan yang keenam, dampak pada operasi bisnis. Jadi kesimpulan terhadap derivative action dan personal action sama-sama berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Tetapi dengan mekanisme dan tujuan yang berbeda. Derivative action lebih spesifik untuk kasus individu atau kecil, sementara personal action lebih cocok untuk kasus massal. Keduanya penting dalam memastikan transparansi dan integritas operasional perusahaan demi kepentingan seluruh stakeholder. Sekian mungkin dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah menyebutkan sesuatu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.